Shalom. Dimanapun saudara berada hari ini, mari hari ini kita datang untuk menyembah Tuhan. Mari persiapkan hati kita dengan sebaik-baiknya. Saudara yang di rumah, bisa yang duduk dan sebagainya. Mari hati kita bawa kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan yang tidak terbatas itu, Dia juga akan sanggup untuk menjangkau saudara dimanapun kita berada. Mari kita datang menyembah Tuhan, berikan pujian yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata yang layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu. Mari sama-sama katakan, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Oh ya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Mari berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Ya Tuhan, mari sekali lagi katakan, ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata yang layak untuk berikan, tiada kata untuk memuji-Mu. Tapi bukan bersorak segenap dan kekuatanmu. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari satukan hati, mari bersorak bagi Raja kita. Tapi bukan bersorak segenap hati dan kekuatanku, tapi bukan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Sekali lagi, haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku
sembah, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Oh, mari katakan sama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Mari katakan haleluya, haleluya. Mari satu suara. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 segala puji, segala hormat hanya bagimu. Engkau Allah yang hidup. Amin, Yesus. Engkau Allah yang mengatasi segala badai. Haleluya. Dan Engkau tetap berdaulat Amin. apapun kondisi dan keadaan kami. Amin. Hari ini kami bawa seluruh pujian kami Tuhan. Ya, Yesus. Karena kami tahu sampai detik ini Engkau tetap Ebenezer buat kami Amin. Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan inilah pujian kami bawa syukur kami. Dan kami percaya kuasa-Mu akan Kau lepaskan, kasih-Mu akan Kau lepaskan. Amin. Dan kami percaya hari ini akan terjadi mujizat Amin. dimanapun kami berada. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari kita percaya saudaraku, kita bawa pujian kita hanya bagi Tuhan, karena Dia Allah yang layak untuk menerima segalanya. Haleluya. Kami bawa pujian kami Tuhan, kami bawa sembah kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara, ya Tuhan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib dan beragungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari katakan, oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, ya Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari saudaraku, kau saudara rindu, mari jangan ragu, tepuk tangan bersama-sama.
Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan dimanapun saudara berada. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kebesaran-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari satu suara katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia. Mari katakan, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamat, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Segala puji hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari katakan bersama dengan saya, sebab Dia hidup. Mari percaya saudaraku, ada hari esok. Kami percaya Tuhan, sebab Dia hidup. Ya Tuhan, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi mari katakan, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Engkau hidup Tuhan, kami percaya dari esok. Karena Engkau hidup, kami tidak perlu hidup dalam ketakutan. Karena Engkau hidup Tuhan, kami tidak perlu hidup dalam kecemasan. Karena Engkau adalah Allah yang memelihara. Engkau adalah Allah yang melindungi hidup kami senantiasa. Oleh karena Tuhan, hari ini kami dengan berani, kami bisa katakan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Ya Tuhan,
tak usah ku bimbang. Mari katakan, Yesus peliharaku, ya Tuhan. Tak usah ku susah, ya Roh Kudus hiburku. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari percaya saudaraku, Dia Allah yang besar, lebih besar dari yang kita hadapi, lebih besar dari hal-hal yang hari ini kita hadapi. Engkau Tuhan, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari percaya dan lihat dengan mata iman, berkat-Nya akan dicurahkan buat hidup kita. Oh ya, El Shaddai. Mari sekali lagi katakan, tak usah ku takut, ya Tuhan. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Ada Yesus yang memelihara. Yesus peliharaku. Oh Tuhan, tak usah ku susah, ya Tuhan. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Mari sembah Dia sama-sama. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, oh El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari percaya saudaraku, berkat-Nya melimpah. El Shaddai,
Kami bersyukur kami punya Engkau Tuhan El Shaddai. Engkau yang menjaga hidup kami. Bahkan sejak Engkau mati di kayu salib Tuhan, Engkau telah menebus hidup kami. Kami yang seharusnya terhilang, Engkau temukan. Kami yang seharusnya binasa, tapi hari ini Engkau temukan kami hidup di dalam Engkau. Kami yang seharusnya mati, tapi hari ini Engkau bangkitkan dengan luar biasa Tuhan. Dan Engkau bukan hanya sekedar selesai di kayu salib, tapi sampai detik ini Engkau tetap Tuhan yang masih terus bekerja buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah, dan kami percaya firman yang memerdekakan, firman yang mengubahkan ada untuk setiap kami saat ini. Kami terima dengan hati yang terbuka, dan kami percaya hari ini kami akan menerima mujizat daripada-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang sakit akan Kau sembuhkan, yang sedang berbeban berat hari ini akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang, karena Engkau bekerja di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Semua sehat, kuat, diberkati. Dan pagi ini kita bisa bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Walau kita punya jarak yang jauh, tapi yang terpenting adalah Tuhan ada bersama dengan kita semua. Puji Tuhan. Mari kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema jangan khawatir akan hari esok. Diambil di dalam Injil Matius 6 ayat 34. Mari kita buka bersama-sama. Saya akan membaca, saudara bisa mengikuti. Demikianlah kata firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara sekalian, kekhawatiran memang sedang melanda manusia di hari-hari ini di seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia saja. Di seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat tingkat atas, menengah maupun bawah. Dengan keadaannya masing-masing dalam segala bidang. Terutama di bidang ekonomi, kesehatan, dan keamanan. Bapak Ibu, ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan adalah hal-hal manusiawi yang wajar. Yang tidak wajar adalah jika seorang terus-menerus tinggal dalam kekhawatiran, sehingga mereka tidak dapat mengalami mujizat, keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan. Penyebab lalu imannya menjadi lemah dan kurang percaya. Sebuah contoh diambil dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-39 dan 40. Beberapa hari yang lalu kita mempelajari ayat ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari kita perhatikan. Jangan sampai kemudian kita mengalaminya. Markus pasal 4 ayat 39 dan 40. Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu menjadi reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut?
Mengapa kamu tidak percaya? Jadi saudara-saudara, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu menjadi sebab kita ini tidak percaya. Siapa bisa mengira kalau murid-murid bisa punya pikiran kacau ketika angin ribut datang? Padahal Yesus ada bersama mereka. Oleh sebab kekhawatiran dan ketakutan membuat mereka lupa bahwa di dalam perahu itu ada Yesus yang memiliki kuasa yang dahsyat luar biasa. Di dalam perjanjian lama kitab Nabi Yesaya 51 ayat yang ketiga ditulis demikian. Ia membuat padang gurunnya menjadi seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Jadi Allah berkuasa mengubah padang gurun menjadi taman Eden. Biarlah kepercayaan iman kita kepada Tuhan akan jauh melebihi kekhawatiran kita kepada masalah yang kita hadapi di akhir-akhir ini. Setiap hari camkan kita mendengar tentang COVID-19. Ada yang positif, yang mati, juga yang sembuh. Seolah-olah tiada hari tanpa COVID-19. Makhluk kecil yang lagi ngetop di seluruh dunia. Tapi kita ini orang-orang beriman, percaya kepada Yesus, jangan sampai kita mendengar berita tentang COVID-19 ini lebih banyak daripada kita mendengar tentang firman Tuhan. Anjuran pemerintah untuk hidup bersih, jaga jarak, pakai masker, mari kita ikuti. Karena itu buat kesehatan, penjagaan kita masing-masing terhadap penularan virus corona. Saudara-saudara, tapi selebihnya biar kita punya penyerahan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan turut campur dalam masalah hidup kita ini. Roma 8 ayat 28, ya, ayat yang akrab seringkali kita baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita akan mengingat bahwa kita menghadapi semuanya tidak seorang diri. Kita punya Tuhan. Firman Tuhan katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi mari kita lakukan bagian kita dan selanjutnya kita mau serahkan kepada Tuhan. Matius 6. Mari kita baca ayat-ayat ini, saudara, menjadi penguat kita di dalam kita mendengar, ya, mendengar dan melihat. Matius 6 ayat yang ke-33 berbunyi demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Nasihat firman Tuhan buat kita, cari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena semuanya Tuhan akan memberi kepada kita kebutuhan, keperluan kita. Itu sebabnya tidak usah khawatir, tidak usah takut, karena Tuhan pasti memberikan pemeliharaan dan pertolongannya seperti apa yang kita perlukan.
Saudara-saudara, mari kita melihat sumber daripada kekhawatiran. Ya. Sumber dari kekhawatiran itu ada dua hal. Sumber yang datang dari diri manusia sendiri dan sumber yang datang dari luar manusia. Mari kita perhatikan faktor yang pertama, sumber pertama adalah datang dari diri kita sendiri. Ini dialami oleh Ayub, hamba Tuhan. Di dalam Ayub pasal yang ketiga, ayat 25 dan 26, dikatakan demikian. Ini perkataan Ayub. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Nah saudara, sumber diri manusia sendiri adalah ketakutan. Ya. Hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan berbahaya. Karena Ayub sendiri mengatakan demikian. Kalau pikiran, perasaan kita dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan, firman Tuhan mencatat kita ini lalu kehilangan ketenangan, ya, kehilangan ketenteraman. Dikatakan tidak mendapat istirahat, gelisah, tidak bisa tidur. Nah saudara, orang yang takut, orang yang khawatir berarti tidak dapat menikmati hidupnya. Kekhawatiran ini berbahaya karena dapat membuat mata rohani kita menjadi buta sehingga kita lupa akan Tuhan. Mari kita memiliki pikiran ilahi, pikiran yang positif. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, Paulus memberi nasihat yang baik buat kita semua, supaya kita benar-benar menjaga pikiran dan hati kita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, nasihat-nasihat akhir dari Paulus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Ya, biar ayat ini tidak hanya dibaca sekali, tapi mari kita merenungkan dan dihafal, ya. Supaya ketika kekhawatiran, kecemasan itu datang, saudara, kita ingat ini firman Tuhan memberi perintah kepada kita untuk apa? Memikirkan hal-hal yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Mari dipikirkan yang positif dan bukan yang negatif, saudara. Supaya apa? Kita menjagai, karena pikiran yang tenang, ya, hati yang damai itu membuat kita sehat. Dalam surat yang sama ayat yang ke-13 berbunyi demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia Allah yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, jadi kita akan bisa melewati semuanya tanpa ketakutan dan kecemasan. Nah saudara, itu faktor yang dari dalam. Ya, kita pasti bisa melewatinya dengan nasihat-nasihat Paulus yang mari kita tidak hanya membaca tapi melakukan. Dan faktor yang berikut, faktor yang kedua adalah faktor yang datang dari luar manusia, ya, datang dari lingkungan, yaitu karena kita ini lebih mendengarkan
suara manusia daripada suara Tuhan. Nah, jadi faktor yang kedua adalah faktor karena kita lebih mendengar suara dari luar daripada suara Tuhan. Ini pun punya akibat fatal yang dialami oleh seorang raja besar, namanya Raja Saul. Ya, mari saya ajak saudara untuk membaca bersama-sama supaya kita mengingat dengan baik dan kemudian kita menjagai jangan sampai hal ini terjadi. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 24 dan sampai 26. Saya bacakan saudara-saudara. Maka berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Saudara, peristiwa ini tentu saudara pernah mendengar. Akibat dari ketidaktaatan Saul, Raja Israel, terhadap perintah Tuhan. Ya, untuk ikuti saja, taati saja perintah Tuhan. Ternyata Saul tidak bisa mentaatinya. Tadi kita baca ayat 24, Saul mengaku dia melanggar perintah Tuhan. Ya, untuk tidak membawa atau memberi persembahan sebelum berperang kepada Tuhan. Tidak boleh seorang pun melangkai tugas seorang nabi. Tapi Saul sudah berbuat kesalahan, sudah lancang dia membawa korban. Saudara, akibatnya Allah marah dan menolak Saul. Akibatnya apa saudara-saudara? Saul mengatakan, kenapa aku melanggar titah Tuhan? Karena aku takut kepada rakyat. Ya. Suara dari rakyat itu lebih menakutkan Saul daripada perintah Tuhan. Pada akhirnya dia lebih mendengar suara rakyat, suara luar daripada suara Tuhan. Akibatnya kita melihat sesuatu yang dahsyat terjadi, yaitu kekhawatiran berbuahkan ketidaktaatan. Saul dalam hal ini akan firman Allah, sehingga akibatnya kehilangan kerajaannya, sebab Saul lebih mendengarkan perkataan rakyatnya, berita dari luar daripada mentaati firman Allah. Dan selanjutnya lebih tragis lagi karena Roh Kudus meninggalkan Saul. Saudara, apa yang telah kita membaca dengan sebuah contoh kebenaran firman Tuhan, ya, menjadi pemikiran kita. Saya yakin bahwa kita tidak akan dikuasai dengan ketakutan, ya, kekhawatiran, karena kita punya Tuhan, Allah kita. Yang sering kali kita baca Mazmur 91, dia menjagai kita dengan begitu rapat. Nah, sekarang bagaimana kita menjaga pikiran dan pendengaran kita terhadap kabar-kabar dari luar? Ya, tadi saya katakan setiap hari datang, mau tidak mau kita baca, mau tidak mau kita dengar. Ya, itulah yang harus kita hadapi setiap hari. Tapi bagaimana kita menjaga dan pikiran, pendengaran, perasaan kita agar kita ini tetap kuat dan tidak goyah. Sudah ada nasihat tadi dalam Filipi pasal 4. Ya. Mari kita lebih mendengar firman.
lebih mempercayai firman daripada berita-berita. Di luar silakan datang untuk pengetahuan, ya. Tapi kita menjagai hati kita dengan firman Allah. Ada nasihat yang ditulis di dalam Amsal 18 ayat yang ke-14. Saya bacakan, saudara-saudara bisa membaca di Alkitab saudara. Yaitu firman Tuhan mengatakan demikian, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Sekali lagi saya bacakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi mari kita tetap semangat membaca Alkitab, semangat mencari Tuhan di setiap kesempatan. Di sini ada doa pagi, ada kesempatan mencari Tuhan. Pergunakan waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita. Sebagai contoh adalah Tuhan kita Yesus dengan semangat dari Taman Getsemani sampai ke Bukit Golgota. Tuhan menjalani semua penderitaannya itu sampai tuntas tanpa keluh kesah. Karena apa saudara? Karena semangat untuk menyelamatkan manusia, semangat untuk memulihkan kehidupan kita, semangat mengampuni dosa-dosa kita. Itu sebabnya dia bisa melewatinya. Demikian juga kita. Mari tetap semangat dengan Tuhan. Dia selalu menyertai kita. Namanya Immanuel, Tuhan beserta kita. Tidak hanya namanya saja saudara, tetapi ada kuasa di dalamnya. Yang kedua, kalau yang pertama kita harus punya semangat yang tidak boleh padam. Yang kedua, kita harus punya kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Amsal pasal yang ketiga ayat 5-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dan janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, tapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara, rahasia kita tetap kuat, sehat, bersemangat. Ya, ada dua hal yang Tuhan beri kepada kita. Percaya sepenuhnya. Di sini ditulis dengan segenap hati. Ya, kita percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap gandul Gusti. Kita tetap pegang Tuhan, pegang firman-Nya, karena firman-Nya hidup. Ketika kita benar-benar melakukannya seperti apa yang Tuhan beri nasihat lewat firman-Nya, maka dikatakan di sini dia akan menyembuhkan tubuhmu. Ya, virus corona itu tidak akan nempel di tubuhmu. Ya, dikatakan di sini dia akan menyembuhkan, ya, dan menyegarkan tulang-tulangmu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi kita. Ya, dan yang terlebih pagi hari ini dia memberi kesempatan kita kembali mengingat bahwa kita bukan milik kita sendiri. Dia sudah bayar kita lunas di atas Bukit Golgota. Darahnya melunasi, menyucikan segala dosa kita. Dan kita menjadi miliknya karena kita percaya dengan segenap hati, berserah dengan segenap akal budi, takut hanya sama Tuhan. Maka kita akan memiliki tubuh jiwa yang sehat dan kuat, karena kita ingat Yesus sudah mati menggantikan kita. Puji Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan
Kudus. Saudara siapkan tubuh Yesus. Saudara siapkan darah Yesus. Kita akan menjadi satu dengan tubuhnya, dengan darahnya. Karena itu yang memberi kepada kita kesehatan, kekuatan tubuh, jiwa, roh kita. Kita mau naikkan pujian, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Amin. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, men, sucikan dari dosa, lepaskan segala khawatir, darahnya tebus saya. Kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Sebentar kami menerima tubuh-Mu, darah-Mu. Itulah yang menjadi kekuatan kami sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya tubuh-Mu yang memberi kekuatan supaya kami punya semangat yang tidak akan padam biarpun bumi bergoncang. Terima kasih karena hanya tubuh Yesus yang menjamin kepada kami keselamatan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mengambil darah Yesus yang memberikan kepada kami pengampunan dosa kami. Engkau menyucikan kami supaya kami bisa datang kepada Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mati gantikan kami. Apa yang seharusnya kami tanggung, Engkaulah yang menanggungnya. Itu sebabnya kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut. Karena kami punya Yesus. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Kau pembela kami. Dan Kaulah yang selalu ada menyediakan semuanya yang menjadi keperluan dan kebutuhan kami jasmani rohani. Terima kasih Tuhan Yesus mengampuni segala dosa kami, kekurang percayaan kami. Seringkali kami bimbang, seringkali kami ragu-ragu. Tapi biar pagi hari ini, ketika disediakan tubuh-Mu dan darah-Mu, itu memberi kami semangat untuk benar-benar berpegang kepada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita memegang tubuh Yesus. Demikian firman Allah. Lalu Yesus mengambil roti dan mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat tubuh Yesus. Kita percaya ini bukan lagi sepotong roti, tapi ini tubuhnya yang diserahkan bagi kita.
Kalau kita makan tubuh Yesus, kita menjadi satu dengan tubuh Yesus. Dan itulah yang memberi jaminan, kekuatan, kesanggupan kita untuk melewati semuanya tanpa khawatir, takut, dan cemas. Terima kasih Tuhan buat kekuatan-Mu, dan itu menjadi peringatan bagi kami. Tubuh kami milik Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan tubuh Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan. Bukan lagi air anggur, tapi ini adalah darah Yesus yang sudah membeli kita. Harga lunas dibayar. Yesus sudah gantikan kita. Terima kasih Tuhan. Demikian juga dibuat Yesus sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Terima kasih Tuhan buat darah Yesus. Kami akan selalu mengingatnya. Darah ini memiliki kuasa yang dahsyat. Oleh darah-Mu, oleh bilur-bilur-Mu, segala sakit penyakit disembuhkan. Dan kami mengimani Tuhan, darah-Mu mengampuni kami, darah-Mu menyembuhkan segala penyakit kami. Dengan iman kami ingat dan kami minum darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara, Engkaulah umat yang berbahagia. Engkaulah umat yang diberkati oleh Tuhan. Engkaulah umat yang ditebus oleh darah Yesus. Engkaulah umat yang disucikan, dipulihkan. Jalani kehidupan ini bersama Tuhan. Kita akan bisa melewati semuanya. Tetapkan hati kita dengan tetap percaya kepada Yesus. Kita lebih mencintai firman dari semuanya, baik di dalam hati kita maupun di luar hidup kita. Yesuslah Tuhan, menjadi raja di dalam hidup kita dan berotoritas penuh atas setiap kehidupan kita. Engkau memberkati tangan-tangan yang diangkat. Mari Bapak Ibu Saudara, Engkaulah biji mata Tuhan. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus di dalam bimbingan, pimpinan, dan penghiburannya akan menyertai kita semua mulai pagi ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus
besar, Roh Kudus hibur. tak usah ucapan, Dia memberkatiku. mari kita angkat tangan kita ucapkan Shaddai, Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah, El Shaddai, berkat-Nya melimpah, El Shaddai, melimpah, El Puji Tuhan, selamat menikmati hari Minggu bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekolah Minggu GBDI Parakan sudah mulai mengadakan ibadah online buat anak-anak. Ibadah online ini sudah mulai bisa diakses pukul 9 pagi setiap hari Minggu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang mempunyai anak kelas balita hingga kelas 5 SD, Bapak Ibu bisa mulai membantu mereka untuk menyiapkan pukul 9 pagi sudah mulai bisa diakses ibadah online ini. Sementara buat Bapak Ibu yang punya anak dari usia kelas 6 SD hingga kelas remaja, Bapak Ibu bisa menganjurkan mereka untuk bergabung dengan ibadah umum. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang masih mempunyai anak-anak kelas balita hingga kelas 5 SD, mari yuk sama-sama kita akan bantu mereka untuk datang kepada Tuhan. Mari siapkan gadget mereka, mari siapkan audio, media, apapun yang kita gunakan untuk bisa menikmati ibadah online ini. Dan mari kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab untuk anak-anak kita. Dan di hari-hari ini, mari tetap percaya anak-anak kita tidak akan kehilangan Tuhan. Tapi justru Tuhan akan melawat setiap anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Siloh. Kami dari Komisi Pemuda Remaja GBDI Siloh Parakan atau Youth Siloh. Kami akan memperkenalkan satu konten baru di channel YouTube GBDI Siloh Parakan, yaitu Story. Story singkatan dari apa? Singkatan dari Simple Truth of Youth. Nah, Story ini kita akan ngobrol. Kalau teman-teman di luar sana kenal istilah podcast, nah Story inilah podcast milik Youth Siloh. Ya. Jadi Story ini tayang tiap hari Sabtu jam 5 sore di YouTube channel GBDI Siloh Parakan. Nah, mari teman-teman kita mau tetap cari Tuhan di rumah kita masing-masing. Ini tidak akan bikin paketan teman-teman habis, percayalah. Stay tune terus di channel YouTube GBDI Siloh Parakan. God bless. God bless. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan korban persembahan, bisa memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau dengan transfer ke nomor rekening berikut.